Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekaland. Saat ini di sini saya berbagi untuk berbagi menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ada di kolom komentar. Nah, salah satunya ada satu tadi di sebelum video ini bertanya, Bu Rizka, jadi PKKPR itu, nah di sini saya flashback dulu, PKKPR Bapak Ibu yaitu adalah persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang atau dulu namanya izin lokasi. Jadi sebelum semua izin-izin suatu developer properti atas nama badan usaha, saya ulangi, atas nama badan usaha sertifikatnya atau developernya, maka terlebih dahulu dia harus memiliki PKKPR sebagai syarat nanti terbitnya perizinan bangunan gedung yang dulu namanya IMB, dan juga sebagai syarat nanti balik nama sertifikat tanah itu ke nama PT tersebut. Jadi kalau izin lokasinya atas nama PT Abadi Makmur Abadi, maka izin lokasinya harus terbit atas nama Abadi Makmur Abadi. Sekarang izin lokasi itu dirubah oleh pemerintah menjadi PKKPR. Nah, tadi ditanyakan. Jadi waktu itu kan saya sebelumnya pernah buat konten mengenai PKKPR. Saya bilang jangan bayar tanah dulu, saya bilang, kalau PKKPR belum terbit. Nah, jadi tadi dia bilang, jadi bagaimana Bu katanya, kita mengajukan PKKPR itu setelah tanah itu sudah atas nama PT kita, atau kita ngajukan dulu katanya. Lalu kalau kita panjer bagaimana? Karena pemilik tanah tidak mau berikan dokumen kalau belum dipanjar. Apakah cukup hanya PPJB dan sejenisnya? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Oke Pak Bu, jadi di sini saya sampaikan dulu arahnya solusinya. Sebelumnya saya sampaikan pengalaman saya. Dulu Pak Bu, ketika presiden kita masih Jokowi, Bapak Joko Widodo, pemerintah pusat dalam hal ini presiden tanda tanganlah peraturan yang isinya begini. Perumahan subsidi. Saya bicara perumahan subsidi dulu nih, baru nanti kita bicara yang non subsidi sama aja. Dari segi perizinan. Perumahan subsidi di bawah 5 hektar tidak perlu izin lokasi, kata dulu peraturan pemerintahnya dulu. Dalam hal percepatan perizinan waktu itu. Jadi ibaratnya lu nggak usah punya izin lokasi, hai pengembang-pengembang yang di bawah 5 hektar bisa langsung diproses balik nama PT. Kan begitu, bisa langsung silakan proses izin-izin selanjutnya, silakan proses sertifikat itu ataupun tanah itu langsung balik nama ke PT Anda, hai para pengembang yang di bawah 5 hektar. Oke? Jadi waktu itu saya masih baru. Langsunglah saya minta ke notaris atau PPAT langsung buatkan akta pelepasan hak. Jadi kalau dia balik nama pribadi, namanya pakainya akta jual beli. Kalau balik nama PT, pakainya akta pelepasan hak kalau yang membuat notaris. Kalau yang buat Pak Camat, PPAT Camat, namanya surat pelepasan hak atau surat pernyataan pelepasan hak. Nah, jadi saya minta notaris buatkanlah akta pelepasan hak. Waktu itu kalau nggak salah 5 hektar. Sekitar 40-an hektar, 40.000 sekian. Ya, kita bilanglah tepat seperti peraturan pemerintah tadi maksimal 5 hektar. Dibuatlah. Nah, maksimal 5 hektar itu ada 3 tanah girik waktu itu. Tanah girik di akta pelepasan hak kan ke PT perusahaan kami. Jadi waktu itu setelah akta pelepasan hak ada 3 akta pelepasan hak, artinya ada 3 nomor akta. Nanti 3 itu juga terbit 3 sertifikat induknya. Oke, langsunglah kita ke Badan Pertanahan Nasional. Notaris sampaikan, ya Bu sudah naik. Saya pun sampaikan notaris, enggak perlu izin lokasi Bu. Karena syarat izin lokasi itu Bapak Ibu, sebelum terbit izin lokasi, terbit dulu namanya pertimbangan teknis pertanahan, pertek. Atau kalau ke BPN namanya PTP. Nah jadi PTP dulu izin lokasi, baru proses balik nama. Baru boleh kita melakukan proses balik nama lah begitu. Nah jadi waktu Bu notaris ini sudah naik, saya dihubungi, Bu, saya ngikutin apa kata Bu Rizka nih, saya buat akta pelepasan hak 3 bidang ini katanya. Sekarang saya sama Badan Pertanahan Nasional disuruh cabut. Kenapa? Karena tidak ada izin lokasinya Bu, karena tidak ada izin lokasinya yang sekarang namanya PKKPR. Lalu, saya kan waktu itu tunjukkan peraturan pemerintahnya, di bawah 5 hektar itu bisa tanpa izin lokasi. Maka waktu itu tim saya turun ke Pemda. Ini jawaban Pemda, supaya Bapak Ibu jangan kejadian kayak saya. Jadi sudah dibuat akta pelepasan hak, sudah saya bayar lagi tanahnya. Bayangin coba, sudah saya bayar tanahnya itu. Ternyata
Ternyata itu kan peraturan pemerintah pusat, kata Pemda. Kan belum ada perdanya. Itu PP, bukan perda. Kami kerja berdasarkan perda, peraturan daerah. Kenapa? Otonomi daerah. Oleh karena itu dicabutlah. Saya sudah bayar 3 APH. Saya bayar lagi buat pencabutan APH. Yang lebih parahnya lagi, tanah itu udah lunas dibayar. Apa enggak jantungan? Jadi waktu itu, aduh. Jadi pemilik tanah itu kalau udah lunas dibayar, agak pening kita mau jumpainya lagi. Minta uang rokok lah, lain-lain lah. Kalau belum lunas, gampang-gampang kita nih. Nah, jadi waktu itu nggak ada cara lain. Maka akta pelepasan hak itu pun dibatalkan. Tahu Bapak Ibu, ketika saya maju lagi, waktu itu belum PKKPR, masih izin lokasi namanya. Ketika saya maju lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah permohonan izin lokasi saya ditolak. Saya ulangi, ditolak. Baik PTP, pertimbangan teknis pertanahan, ataupun izin lokasinya ditolak. Kenapa? Ada PT lain yang plotting tanah itu. Padahal saya udah bayar itu tanah. Sudah saya kuasai secara fisik, alat berat sudah turun semuanya. Jantungan nggak? Jantungan. Miliaran udah keluar duit. Itu masih nama izin lokasi. Oke. Sekarang dia berubah namanya PKKPR. Oke Bapak Ibu? Sekarang namanya PKKPR. Saya sampaikan dulu kondisi lapangan, baru saya sampaikan solusinya atau apa yang harus kita lakukan mengamankan pihak kita, pembayar tanah, pengembang properti. Jadi waktu itu saya ngajukan tuh 20-an hektar. 20-an hektar ya, waktu itu baru awal-awal kira-kira setahunan dari izin lokasi jadi KKPR. Waktu itu pun tanah itu sudah saya kuasai, sudah saya DP juga tuh. Maksud saya mungkin kalau kita ada bukti penguasaan tanah, Pemda atau BPN akan memberikan tuh izin lokasi atau PKKPR ke kita. Mengajukan saya tuh 25 hektar. Tahu Bapak Ibu, yang disetujui hanya 6 hektar. 6 hektarnya itu sekian hektar tuh tanah yang belum saya bayar, yang udah saya bayar. Lebih banyak tanah yang sudah saya bayar dibandingkan yang belum saya bayar. Jadi ada buktinya tanah itu sudah saya selesaikanlah dengan pemilik tanah, dan yang malah yang disetujui tanah yang belum saya selesaikan. Ngeri nggak tuh? Tanah yang saya nggak urus, yang tidak saya bayar, itu yang disetujui oleh waktu itu masih Badan Pertanahan Nasional, belum ke Pemda. Ada namanya rapat forum. Jadi kalau sekarang PKKPR, kalau dulu bedanya, terbit PTP, pertimbangan teknis pertanahan dari BPN, otomatis terbitlah izin lokasi dari Pemda. Sekarang enggak. Pertimbangan teknis pertanahan ini terbit, ada lagi tahapannya apa? Rapat forum. Kadang langsung rapat forum walaupun pertimbangan teknis pertanahan belum terbit. Nah, di rapat forum itu, saya di situ saya sampaikan, kok saya dikasih tanah yang izin lokasi atau PKKPR tanah yang bukan saya kuasai. Jadi memang informasi lapangan bisa benar bisa tidak. Informasi lapangan ke saya bilang, Bu, yang punya izin lokasi datang ke proyek, bilang Bu Rizka kalau dia mau izin lokasi itu 20.000 per meter. Itu informasi lapangan, bisa benar bisa tidak. Kan begitu, namanya di lapangan ini kan suara banyak tuh. Jadi waktu itu saya sampaikan, saya bersurat kalau seperti ini selalu bersurat kepada pemerintah, ke BPN, ini bisa terjadi jual beli plottingan. Kalau seperti ini caranya, kita udah kuasai PT lain yang diberikan. Kan begitu. Kita yang udah serius di situ mau investasi, PT lain yang diberikan. Jadi waktu itu akhirnya di rapat forum saya tetap ngotot, ini harus jadi milik saya. Dan keputusannya adalah, jadilah PKKPR tanah yang sudah saya bayar menjadi milik saya. Walaupun di PTP-nya, pertimbangan teknis pertanahannya, itu sudah secara sah ditandatangani milik perusahaan lain. Ini saya terbuka biar Bapak Ibu jangan menjadi korban dalam hal ini. Cuma sekarang ini di tahun 2025 ini saya lihat semakin lama semakin baik. Saya akan terus pembebasan atau terus mengadakan perizinan. Semakin kemarin saya lihat semakin bagus dia. Jadi kalau memang dia tidak menguasai, tidak ada urusan, biasanya sekarang ini tanah-tanah saya temui yang baru, dia tidak plotting. Ataupun kalau plotting dia mempersilahkan ngambil. Tapi itu pun ada skemanya Pak Bu ya, tidak bisa segampang itu juga. Jadi waktu itu karena udah menang saya prakteknya, otomatis PKKPR-nya pun saya dapat. Makanya sekarang memang jalurnya lebih ribet, lebih panjang dibandingkan dulu izin lokasi. Tapi saya lebih menyukai jalur yang saat ini. Kenapa? Karena membuat kita pengembang baru kalau punya lahan yang memang kita udah bagus dan serius, jadi milik kita. Kalau dulu enggak, udah serius, udah bayar sekalipun,
Alumni-alumni saya dulu gawat itu, dia DP 300 juta, dia DP 500 juta, izin lokasinya PT lain. PT lain lumayan, PT lain kalau bilang ya udah sepakatlah gimana gitu kan. Lumayan kalau ada kata sepakat, kesepakatan bersama. Kalau sama sekali dia bilang enggak, saya enggak mau kasih, saya mau kembangkan itu repot. DP udah dibayar ke pemilik tanah. Nah, ini dia yang kembali kepada pertanyaan tadi. Kembali kepada pertanyaan tadi kan, apakah pada waktu kita mengajukan PKKPR, tanah itu sudah atas nama PT? Pak, Bu, saudara-saudari yang saya hormati, di dalam pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional, itu menyampaikan secara gamblangnya bahwa setelah dapat pertimbangan teknis pertanahan lah baru boleh akta pelepasan hak. Setelah dapat pertimbangan teknis pertanahan lah baru sebagai dasar itu untuk balik nama. Artinya Bapak Ibu sudah DP 100 juta, 200 juta, bahkan kalau saya bilang mau 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar di DP. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki PKKPR, ya sama aja nggak akan bisa balik nama ke PT Ibu. Padahal uang sudah lepas bayar tanah itu. Jadi di dalam workshop saya selalu bilang jangan bayar. Saya tunjukkan loh permohonan saya di pertimbangan teknis pertanahannya itu kelihatan permohonan 25 hektar. Disetujui 5,9 hektar. Itu sudah jadi PKKPR tuh namanya. Saya tunjukkan itu. Pengajuan nama saya sendiri saya tunjukkan. Makanya saya bilang, jangan dibayar berapapun. Oke Bu, tapi kalau kita nggak bayar, pemilik tanah nggak mau menunjukkan surat-surat, bla 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 bla. Yang minta surat asli siapa? Kita kan nggak minta surat asli ke pemilik tanah. Kita minta fotokopian. Gini ini Bapak Bu ya, yang mau jadi pengembang nih dalam hal bayar tanah saya bilang. Ya, tanah ini banyak calonnya. Di dalam workshop saya minta berdiri. Ini misalnya tanahnya. Kemarin yang satu, ini misalnya pembelinya, yang di sana lah penjualnya. Praktik di lapangan antara penjual kepada pembeli itu bisa orang kedua, ketiga, sampai ibarat kata orang ke-100. Orang ke-50 pun nggak pernah tahu yang mana pemilik tanah, apalagi dokumen tanahnya. Tetapi di dunia percaloan RCTI, rombongan calo tanah Indonesia, kalau komisi jual beli tanah itu 1M nih, dan juga di tengahnya ada 10 orang, maka 1M dibagi 10, 100 juta per orang. Tapi kalau di RCTI-nya tadi hanya ada 2 orang, 100 juta bagi 2, 50 juta per orang. Itulah pembagian komisinya. Makanya Bapak Ibu, jangan heran kalau selalu ditekan bayar. Apalagi bahasa begini, udah klise nih. Bahasa nggak usah terlalu khawatir kalau dengerin di lapangan. Begini bahasanya. Iya nih, ntar malam nih udah ada yang mau panjer nih, soalnya murah. Maka langsung dia DP 1M. Ternyata izin lokasinya punya orang, tanahnya bermasalah. Banyak sekali kejadian itu. Saya ulangi, banyak dan banyaknya banyak sekali. Biasa itu alumni orang begitu datang ke workshopnya udah posisi jadi korban, udah berat bergeraknya. Itu pun masih saya ajari sedikit-sedikit, walaupun jadi berat. Nah jadi bagaimana Bu? Tapi kalau kita nggak DP dia nggak mau berikan surat tanahnya, kita kan tidak minta surat tanah yang asli. Iya kan? Kita hanya minta mana fotokopinya. Kalau dia tanahnya non sertifikat, misalnya girik, letter C, petok C, camat, kita butuh itu untuk tanya ke desa, benar nggak ini pernah diterbitkan desanya? Benar nggak? Kita butuh itu tanya ke camat, benar nggak ini kalau di SK camat? Kita memang butuh itu sebelum mengeluarkan 1 rupiah pun. Kedua, tapi Bu, dia nggak mau DP. Jadi kalau saya sampaikan begini Pak Bu. Kita tidak minta dokumen asli. Pertama adalah fotokopi sebagai dasar dibuat PPJB. Pertanyaan Bapak Ibu tadi, apakah dengan PPJB saja? Bisa Pak Bu. PPJB materai dengan PPJB notarial itu sama status hukumnya. Hanya saja kan bedanya kan kalau mau notarial dia ya di kantor notaris, di akta notarialkan. Tetapi kalau terjadi sengketa di atas materai itu pun sama saja. Itu kan materai perwakilan negara, di situ bedanya materai kita bayar 10.000, notaris kita bayar 5 juta atau 10 juta, kan itu aja bedanya. Nah jadi PPJ kecuali mau pelepasan hak itu baru harus PPAT. Nah jadi begini Pak Bu, kalau tadi itu PPJB saja bisa. Dan di workshop saya buka PPJB-nya. Ada satu pasal bilang begini. Pada waktu PPJB ini tanda tangani,
belum terbit PKKPR atau izin lokasi atas nama pihak pengembang atau pihak kedua pengembangnya. Maka pihak pertama penjual bersama-sama kita memperjuangkan ini diberi pihak pengembang. Apabila ternyata pihak pengembang mendapatkan PKKPR-nya, barulah terjadi pembayaran. Namun setelah pihak penjual dan pihak pembeli si pengembang sudah maksimal melakukan segala hal, namun tidak mendapatkan izin lokasinya, maka PPJB ini dianggap batal dan tidak berlanjut. Dan selama PPJB ini, selama kita ngurus ini nih, selama kita ngurus PKKPR, kita tidak pegang itu kok, kita tidak pegang dokumen asli tanahnya. Siapa yang mau pegang dokumen asli tanahnya? Nggak penting juga sama kita kalau nggak ada izin lokasi. Ini yang harus Bapak Ibu pikirkan juga, pahami juga, sadari juga. Jadi, tapi ada resiko apa? Waktu kita proses PKKPR, dia bisa saja membuat kesepakatan dengan orang lain. Padahal waktu kita proses PKKPR itu ada biaya di situ. Ada biayanya. Jadi kesepakatannya apa? Selama PPJB itu belum terbit izin lokasi, itu dititip dulu lah. Semua dokumen asli dititip dulu notaris. Setelah ternyata jadi PKKPR-nya, pembayaran. Kalau PKKPR-nya batal, dikembalikan. Semua dokumennya itu. Jadi itu untuk mengamankan Bapak Ibu. Banyak sekali Pak Bu, banyak sekali yang udah DP 1M, DP berapa ratus juta, udah banyak sekali. Dan ternyata nggak berhasil. Nah, apakah pernah saya seperti kejadian? Pernah di tanah yang lain, pernah. Akhirnya saya buat akte jual beli ke nama suami saya. Kenapa? Dulu itu zaman izin lokasi, berat. Wah, ini kalau terjadi apa-apa nanti meninggal si nama sekarang nih repot saya kalau ini enggak secara hukum enggak milik saya. Akhirnya dibuat akte jual beli. Nah, akte jual beli kan artinya balik nama pribadi, tidak perlu izin lokasi, tidak perlu PKKPR. Jadi itu dia Pak Bu, untuk mengamankannya. Bu, Pak, tapi kita udah PPJB. Adakah caranya sudah PPJB, ternyata izin lokasi PKKPR milik PT lain. Tapi kita bisa batalkan jadi milik kita. Ada caranya. Ada. Dan ini tidak bisa saya bagikan di sini. Karena beda strateginya. Saya bagikan di workshop. Baiklah Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi jangan keluarkan Rp1 pun kalau belum dapat PKKPR. Kecuali tanah itu Bapak Ibu mau buat perumahan atas nama pribadi atau developer pribadi. Artinya di sertifikat kalau lihat nama pemegang hak namanya misalnya Juminten. Atau namanya misalnya Koh Tiong Hang. Oh berarti pribadi nih. Tapi kalau nanti nama pemegang haknya PT Abadi Makmur Properti. Wah itu hati-hati ya, hati-hati. Jangan dulu bayar. Kesepakatan boleh, perjanjian pengikat jual beli boleh, tapi kalau misalnya belum ada izin lokasi hati-hati. Tapi begini pun saya bilang, di lapangan itu berat nanti itu negonya pemilik tanah. Pemilik tanah ini kan saya bilang pemilik tanah kalau yang keras yang harus bayar dulu, baru PPJB tinggalkan. Kalau itu saya tinggalkan. Ya tadi karena saya udah pernah kejadian, saya lunasi nggak dapat PKKPR. Saya lunasi perjuangan izin lokasi pun gagal. Jadi saya sudah belajar dari pengalaman saya. Kita harus amankan uang kita. Demikian dari saya. Salam. Salam.